Ini yang kami percaya ya Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Ini yang kami percaya ya Bapa. Pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu menjadi milik bagian hidup kami. Kami tahu badai masih ada. Kami tahu pergumulan masih harus kami hadapi. Kami tahu tantangan dalam hidup kami masih harus kami temukan. Tapi ini yang kami percaya, ada saja berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ada saja hikmat Tuhan untuk kami menjalani setiap keputusan yang kami ambil. Ada saja pembelaan Tuhan tatkala kami difitnah. Ada saja penghiburan Allah tatkala kami harus menanggung penderitaan. Ini yang kami percaya. Sekalipun kami harus melalui lembah kekelaman, kami tidak akan dibiarkannya berjalan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami ada di altar kudus Tuhan. Kami ada di rumah kami masing-masing. Tidak sekalipun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, dalam satu waktu yang sama. Tapi kami tahu Tuhan hadir. Tatkala kami mengangkat tangan kami, tatkala kami menyembah Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan, Kau berikan kami penghiburan, Kau berikan kami pengharapan. Sehingga dalam hidup kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami rindu firman-Mu ya Aba. Kami rindu sesuatu Kau sampaikan bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Urapan-Mu, tuntunan-Mu, arahan-arahan-Mu kami perlukan. Sebab kami tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat. Kami ada di dunia ini karena itu kami perlu arahan-Mu. Kami perlu dibimbing, kami perlu dituntun. Sampaikan sesuatu bagi kami. Kami mau buka hati kami. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Karena kami percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow, Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Kita punya Bapa yang baik. Amin. Sama-sama bilang sama saya punya Bapa yang baik. Yes, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Wow, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah biarkan kita menghadapi badai hidup apapun. Kita dalam Kejadian pasal yang ke-13 hari ini. Kemarin kita sudah bahas tentang panggilan Abraham di Kejadian pasal 12. Ada dua perikop di sana bagaimana panggilan Abraham. Tuhan memanggil Abraham untuk keluar mengikuti Dia, menggenapi janjinya. Tapi kemarin kita sudah belajar juga apa yang terjadi. Justru yang terjadi ada kesusahan. Tuhan izinkan kesusahan, Tuhan izinkan kelaparan. Tuhan izinkan ada di Mesir, iya kan, sehingga akhirnya sekalipun di tengah-tengah badai, sekalipun di tengah-tengah tantangan, sekalipun di tengah-tengah orang tidak beriman, Abraham tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Abraham tetap melihat pertolongan Tuhan. Abraham tetap melihat keberkatan Tuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar sama-sama. Bapak Ibu yang kemarin tidak sempat mengikuti, saya sudah bagikan kembali di akun YouTube channel saya Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa kembali belajar di sana. Dan hari ini kita masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-13. Kejadian pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat 18. Bapak Ibu perhatikan. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk menjalani apa yang Tuhan mau, dan Abraham taat, Abraham setia, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Justru ada pergumulan. Justru ada permasalahan. Yang pertama permasalahan, ada kelaparan. Permasalahan berikutnya bahwa mereka harus masuk ke negeri orang-orang yang tidak mengenal Allah mereka. Dan ini yang ayat di pasal 13 ini adalah permasalahan baru. Jadi hidup ini, ya kan, tidak terlepas dari masalah. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya tidak akan terlepas dari masalah. Kalau ada saudara yang tanya kapan, sampai kapan pendeta? Sampai kapan masalah ini ada dalam hidup saya? Selama kita hidup, selama kita ada di bawah kolong langit ini, kita masih punya masalah.
Iya kan? Masalah tidak akan pernah pergi dalam hidup kita. Yang kita tahu, sekalipun saya di tengah masalah, saya tidak pernah ditinggalkan sendiri. Itu yang perlu kita pegang. Sekalipun di tengah masalah, masalah itu tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Itu yang kita pegang. Dan Allah sudah menyediakan jalan keluar buat kita. Jadi bukan soal bagaimana saya terhindar dari masalah ini, masalah ini, masalah ini. Karena masalah, minimal kalau kita nggak buat masalah, ada aja orang yang buat masalah sama kita. Iya kan? Kita udah hidup baik-baik, kita hidup lurus-lurus, ada aja orang yang fitnah kita, ada aja yang nyelingkuhin kita gitu kan. Iya kan, suami kita diambil orang, istri kita diambil orang, padahal kita udah hidup bener-bener. Ini yang saya bilang, kita masih tinggal di dunia. Berarti kalau kita tinggal di dunia, ada aja masalah yang menghampiri hidup kita. Bukan berarti ketika kita mengiring Tuhan, kemarin saya sudah sampaikan, maka hidup kita lurus-lurus, mulus-mulus aja, no. Abraham lihat dari satu masalah ke masalah yang lain, masalah yang baru, kelaparan di Kanaan. Abraham mesti keluar dari Kanaan. Dia mesti cari tempat untuk menghidupi orang-orang yang ikut dengan dia. Ketemulah Mesir, punya masalah baru. Bagaimana nanti istri saya kalau diambil orang-orang Mesir? Masalah satu selesai, masalah dua selesai, datang masalah yang baru, ribut sama Lot. Nah ini yang kita belajar sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Jadi gak usah menghindar dari masalah, hadapi masalahmu. Sama-sama bilang sama saya harus hadapi masalah saya. Ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya harus hadapi masalah saya. Jangan lari dari masalah, jangan kabur dari masalah, hadapi masalahmu. Kenapa? Karena seringkali masalah membuat kita melihat pembelaan Tuhan. Iya kan? Seringkali masalah membuat kita justru terkagum-kagum dengan cara Tuhan menyelesaikan masalah saya, menolong dan meluputkan saya dari masalah saya. Disitulah kita melihat bahwa Tuhan di tengah-tengah masalah, Dia menjadi pembela, Dia jadi penolong, Dia jadi pemelihara hidup kita. Haleluya. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Dahsyat. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 bilang begini, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb. Ya, jadi setelah orang-orang Firaun mengusir Abraham dengan Lot dan Sarah, semua diusir, pergi dari Mesir, mereka nggak membawa tangan hampa, mereka tidak dengan tangan hampa, saudara. Mereka bawa seserahan, ya kan, hasil daripada apa yang diberikan Firaun, saudaraku. Dia bawa, lihat Tuhan kalau berkati, ya kan, kalau orang mengambil keputusan ikut Tuhan, ada aja berkat-berkat Tuhan, ada aja pertolongan Tuhan ya. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ya, pemeliharaan Tuhan sekalipun dia keluar dari zona nyaman. Ya kan, mulai dari Ur-Kasdim masuk ke Haran dan lari ke Kanaan, itu kan nggak gampang gitu saudara ya. Maksudnya keluar dari tempat di mana mereka bertumbuh, mereka tinggal, mereka mungkin berusaha di sana, mungkin mereka punya ternak segala macam di sana, mereka mau tinggalkan. Tapi dalam perjalanan Tuhan pelihara. Saya ingat betul ketika saya diutus oleh Gembala Senior Pendeta Gilbert dari Jakarta menuju Manado tahun 2011. 2011 saya datang satu koper, saudara, dari Jakarta ke Manado. Koper kecil lah, ya kan, orang masih single kok. Saya datang, ya kan, ke Manado 2011. Keluar dari Manado ke Bandung langsung, saudara, itu 2017 awal, 2016 akhir lah, 2016-2017 lah. Itu dengan 3 koper dan 3 orang, saudara, ya kan. Lihat, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini kita percaya Tuhan tuh pelihara hidup kita, sekalipun kita dari tempat ke tempat yang lain. Yang penting tugas kita taat, tugas kita setia, tugas kita mau aja dipakai oleh Tuhan untuk kebutuhan hidup kita. Tuhan yang pelihara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pelihara hidup saya. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan pelihara hidup saya. Yes. Iya kan? Lo yang memelihara kita kan sumbernya gitu loh, saudara. Sumbernya, tugas kita apa? Ikuti aja apa yang Tuhan mau. Tugas kita Tuhan aja yang membawa kita, mengarahkan kita. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan memberkati hidup kita, bagaimana Tuhan jaga hidup kita,
Tuhan bela hidup kita ya. Abraham, lihat, Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada tempat sendiri, tidak ada tempat khusus buat mereka, nggak ada. Karena mereka adalah bangsa nomaden, bangsa yang bergerak-gerak, bangsa yang berjalan-jalan, tidak punya tempat tinggal tetap. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan lainnya. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mereka, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Lihat, dalam perjalanan Abraham nggak lupa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh lupa diri. Sekalipun segala sesuatu sudah dipercayakan Tuhan. Lihat di ayat yang 2 tadi, Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Namun di ayat 4 Alkitab catat, Abraham tetap cari Tuhan. Masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan udah diberkati lupa Tuhan. Nah, iya kan? Udah diberkati lupa Tuhan. Ayo ke gereja, ayo beribadah. Nanti dulu lagi sibuk saya, waktunya belum sempet gitu. Waduh, waktu belum sempet. Nanti dikasih Tuhan jelas banyak waktu, selesai. Iya kan? Sudah dikasih dalam Tuhan, jangan lupa Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah percayakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita, jangan lupa Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah bukakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Abraham melakukan hal ini. Sekalipun di ayat 2 katakan Abraham berlimpah segala sesuatu, dalam perjalanan ya lihat Tuhan pelihara. Tapi di ayat yang keempat Alkitab mencatat Abraham tetap mendirikan mesbah untuk menyembah. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita buat. Sekalipun Tuhan sudah percayakan kita berkat-berkat yang dahsyat, promosi-promosi yang luar biasa, tapi jangan pernah lupa Tuhan. Ketik lagi di kolom komentar, saya tidak boleh lupa Tuhan. Amin. Masalah orang-orang mulai disibukkan. Aduh gimana ya pendeta ya, saya dulu waktu belum kerja saya cari doa-doa supaya dapat kerja. Giliran udah dapat kerja kayaknya waktu tuh sibuk banget, sampai saya nggak sempat doa, saya nggak sempat baca Alkitab, saya nggak sempat menyembah, saya nggak sempat pergi beribadah, bahkan hari Minggu juga saya kerja. Kita dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan ini, lalu kita lupakan sang pemberinya. Wow, bayangkan, miris sekali bukan? Ayo sama-sama bilang sama saya nggak boleh lupa Tuhan. Susah, senang, suka, duka, saya harus cari Tuhan. Jangan pada saat susah aja lu cari-cari Tuhan. Pada saat lu menderita aja lu cari Tuhan. Ini udah senang lupa. Ya, Abraham mengingatkan kita, sudah dikasih dalam Tuhan, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Lihat, sebelum Abraham berjalan, Abraham masuk ke Mesir, Abraham mendirikan mesbah. Dan ketika mereka keluar, mereka juga kembali mendirikan mesbah. Abraham memiliki kebiasaan ini. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Lihat saudara ya, dampak orang-orang yang hidupnya diberkati, takut akan Tuhan, dampak yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang di sekelilingnya pun menerima imbasnya. Ingat Yusuf, bukan Firaun yang diberkati, tapi Yusuf yang diberkati. Tapi karena Yusuf ada di sana, maka Firaun pun ikut diberkati, Mesir diberkati. Jadi saya teramat yakin dan percaya, di mana ada orang-orang benar ditempatkan Tuhan, tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Orang-orang di sekelilingnya pun akan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Karena saya percaya, di mana ada berkat Tuhan, di mana ada anak-anak Tuhan, maka anak-anak Tuhan itu jadi berkat buat sekelilingnya. Dipertanyakan ketika ada anak-anak Tuhan namun di sekelilingnya susah. Waduh, itu dipertanyakan. Maksudnya orang-orang di sekelilingnya juga ikut nggak mengalami keberkatan Tuhan. Kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita ada untuk menjadi berkat. Amin. Karena itu pastikan di mana kita tinggal, di mana kita hidup, ayo jadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukankah itu kesempatan buat kita untuk menjadi berkat buat orang lain? Iya kan? Pastikan setiap kita, di mana orang-orang kita ada, di mana ada sekeliling kita, dia juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang kita alami. Makanya selalu saya bilang, bagikan kembali ibadah doa pagi. Kenapa? Minimal dari
sosial media kita, orang boleh mengalami berkat Tuhan. Aduh, saya diberkati dengan postingan si A, saya diberkati dengan postingan si B, saya diberkati dengan postingan si C. Walaupun ada beberapa orang yang nyinyir juga gitu kan, sorohani, gaya-gayaan sorohani, hidup belum benar. Nggak apa-apa, itu urusan dia. Tapi bagian kita kerjakan. Saya rindu dalam hidup saya, sekalipun sosial media saya ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Lot yang ikut Abraham, ikut diberkati. Lot menerima dampaknya. Ya kan? Ya, lihat ya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba, lembu, dan kemah. Ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangan dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi itu keputusan Lot. Iya kan? Itu keputusan Lot untuk mengambil tanah itu. Ya, nanti kita akan belajar selanjutnya tentang pilihan, saudara ya. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lihat, Abraham cuma dapatkan hasil sisa dari apa yang sudah dipilih oleh Lot, yang menurut pemandangan mata manusia, tempat Lot lah yang terbaik. Kan ini yang sering terjadi, kita dapat sisa pilihannya. Ya kan, karena apa? Karena mengalah. Akhirnya kita dapat quote and quote, dalam tanda kutip, dapat sisa. Tapi di dalam Tuhan, haleluya, di dalam Tuhan tidak ada kata sisa. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Tuhan selalu ada yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Tuhan selalu ada yang luar biasa. Kita kerjakan bagian kita kerjakan dalam ketaatan, maka Tuhan yang memutar balikan keadaan. Nah, kita akan belajar sampai sana. Bersiaplah ayat 17. Jadi jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya kembali mesbah di sana. Lihat, Abraham bersyukur. Sekalipun Lot seakan-akan memilih tempat yang terbaik menurut pemandangan, Abraham suruh pilih Lot. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Engkau ke kiri, aku ke kanan. Baiklah, pisahkan dirimu. Supaya apa? Tidak ada pertengkaran, supaya tidak ada keributan. Anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan harus jadi pembawa damai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi pembawa damai. Sama-sama bilang sama saya harus mengalah. Amin. Jangan ngomong saya terus yang mengalah, pendeta, saya capek, pendeta, ngalah terus sama suami, saya ngalah terus sama istri, capek. Saudara, kalau kita sadar mengalah itu bukan terpaksa, maka engkau tidak akan pernah capek mengalah. Kenapa seorang capek mengalah? Karena merasa terpaksa, menjadi beban. Tapi kalau sadar ini bukan beban, ini bukan terpaksa, tapi ini adalah hal yang harus saya lakukan sebagai anak Tuhan. Buahnya apa? Mengalah.
Buahnya apa? Mengampuni. Buahnya apa? Membawa damai. Maka kau akan melakukan itu dengan sukacita, tanpa paksaan, tanpa beban. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kau berada, kau jadi orang-orang yang memang gampang mengalah, gitu kan? Gampang membawa damai gitu. Di mana ada suasana yang keruh, di mana ada suasana yang ribut, kau jadi pembawa damai. Karena Tuhan mau setiap kita jadi pembawa damai. Nah, ada ada dua orang di sana, yakni Abraham dan Lot. Dan Abraham dan Lot ini sama-sama memilih. Sama-sama memilih. Karena biar bagaimanapun kita manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Bapak ibu saudara dikasih dalam Tuhan pun pagi hari ini mengikuti ibadah doa pagi itu pun pilihan. Bapak ibu bisa saja meninggalkan doa pagi ini, Bapak ibu bisa tidur, atau mengerjakan segala sesuatu yang sudah bisa dikerjakan. Tapi Bapak ibu mengambil keputusan untuk, saya mau memilih untuk beribadah terlebih dahulu, menyembah Tuhan terlebih dahulu, mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu. Setelah itu saya kerjakan segala sesuatu yang mesti saya kerjakan di hari. Itu adalah pilihan. Jadi dalam hidup ini setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, di mana kita mengambil keputusan, saya harus memilih A atau saya harus memilih B. Sehingga akhirnya kita menyadari hari ini kita ada karena pilihan kita kemarin. Saya mengalami pergumulan saat ini karena saya mengambil keputusan untuk memilih hal itu kemarin. Karena itu hati-hati dengan pilihanmu. Dalam hal ini dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Contoh, kita nggak bisa pilih di mana kita lahir, dari keluarga mana kita lahir. Kita nggak bisa pilih, nggak bisa request, saudara. Saya mau dong lahir dari keluarga presiden dari negara ini. Nggak bisa, nggak bisa, ya kan? Kita nggak bisa pilih dari suku mana kita lahir. Kita nggak bisa pilih dari orang tua siapa kita lahir. Kita nggak bisa pilih. Tapi dalam hidup ini setelah kita lahir, ada begitu banyak pilihan-pilihan yang ditimpakan kepada kita untuk kita memilih. Kita bisa memilih pasangan hidup. Contoh, iya kan? Dan salah pilih, selesai. Makanya orang-orang muda hati-hati, jangan salah pilih pasangan hidup. Makanya ada tahap namanya PDKT, ada tahap namanya pacaran. Iya kan? Dalam PDKT itu, pacaran itu lu lihat pacar lu seperti apa. Karena seperti apa pacar lu, nanti pada pas masuk dalam pernikahan, rumah tangga akan seperti itu. Nanti dia berubah. Jangan dulu berpikir seperti itu. Anggaplah kalau dia tidak berubah gimana? Gimana ya kan? Kalau dia tidak berubah bagaimana? Kau siap kali dia tidak berubah seumur hidup. Jadi menikah itu pilihan juga. Kita memilih siapa pasangan hidup kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita salah pilih, jangan salahin orang tua, jangan salahin orang lain, jangan salahin Tuhan. Lah kita yang pilih, kita mau sama si A, kita mau sama si B. Begitu kita jalani, tiba-tiba amsyong di tengah jalan, ya kan? Amsyong. Tiba-tiba punya pergumulan dan kita nggak kuat ngadepin dia, kita nggak kuat ngadepin istri kita nggak kuat ngadepin suami kita. Kita bilang capek, Tuhan nyerah, lah lu yang pilih. Makanya prinsip menikah, masa pacaran, buka mata besar-besar. Lihat tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kelakuannya. Iya kan? Begitu sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Telan mentah-mentah pahit manisnya dia. Gitu. Jadi itu pun pilihan. Ya, orang-orang muda dengar baik. Pilih baik-baik pasanganmu sebelum nantinya engkau menyesal. Ya kan? Lebih baik menangis ditanyakan orang kapan menikah daripada lu menangis seumur hidup ketika lu menikah. Tuh pegang tuh itu. Ya kan, ada orang bilang, abis saya buru-buru menikah lah pendeta, daripada benar-benar ketemu temen tanyain lu kapan nikah, ketemu keluarga belum nikah, ketemu si A belum nikah. Lebih baik kita nangis gara-gara ditanyain itu daripada kita nangis ketika kita menikah seumur hidup, bos. Iya kan? Kita diperhadapkan dengan pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, ya. Kita mau pakai baju apa, kita mau makan apa hari ini, kita memilih. Nah, ada dua hal saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik Lot maupun Abraham. Nah, saya pelajari begini.
Lot memilih, Abraham pun memilih. Apa yang menjadi pilihan Lot? Kita lihat ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10 dan ayat 11. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Jadi yang dilihat Lot adalah apa yang di depan mata. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Semua masih indah. Tapi Abraham nggak tahu. Lot nggak tahu. Kalau yang dia pilih ada tanah tempat di mana banyak orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang liar. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi yang Lot pilih adalah apa yang dia lihat. Lot memilih berdasarkan apa yang dia lihat. Seringkali kita begitu. Kita seringkali tergagalkan atau gagal fokus dengan apa yang kita lihat. Kita pilih ini aja lah, saya pilih ini aja. Kita lupa bahwa kita perlu berdoa dulu. Kita lupa bahwa kita perlu tanya Tuhan dulu, apakah Tuhan berkenan dengan apa yang saya pilih. Karena seringkali tipuan-tipuan mata itu, saudara dikasih dalam Tuhan, tipuan-tipuan mata itu dahsyat. Dari mata kita seringkali takut. Dari apa yang kita lihat seringkali kita khawatir. Petrus mengalami hal itu. Ketika Petrus keluar dari perahu, Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika dirasanya angin kencang, Petrus ngelihat begitu tinggi ombak, begitu keadaan yang begitu mencekam pada saat itu di tengah-tengah dia tempat di mana dia berdiri. Petrus mulai khawatir. Dia mulai tenggelam. Mengerikan. Karena itu hati-hati dengan apa yang kita lihat. Terkadang apa yang kita lihat itu menipu. Kita pikir laki-laki baik-baik, habis tampilannya keren pendeta. Saya pikir perempuan baik-baik, habis tampilannya modis pendeta. Aduh, ternyata saya salah pilih. Saya beli kucing dalam karung. Saya tidak tahu kelakuan ternyata sedang dikasih dalam Tuhan. Ada banyak tipuan-tipuan mata yang seringkali menipu kita. Karena itu hati-hati dan memilih. Lot memilih apa yang dia lihat. Makanya Paulus bilang dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Coba lihat 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, Paulus bilang kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi coba, jangan hanya terfokus, jangan hanya terpana, jangan hanya memperhatikan yang terlihat saja gitu. Sehingga kita nggak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan setelahnya gitu kan, pertimbangan-pertimbangan ke depannya seperti apa. Lot salah mengambil keputusan. Kenapa Lot memilih ini? Dasarnya karena memang Lot tidak mau mengalah. Harusnya dia ponakan, saudara. Ketika Abraham, pamannya, orang yang lebih tua, harusnya dia hormati. Enggak, paman aja lah, lebih memilih. Toh dia juga ikut Abraham dari awal dan dia diberkati oleh karena Abraham diberkati. Tapi memang dasarnya Lotnya serakah. Dia ngelihat apa yang dia bisa raup, dia raup. Dia apa yang dia bisa ambil, dia ambil. Hati-hati dengan keserakahan. Seringkali karena keserakahan kita tergagalkan dengan apa yang kita lihat. Lot jatuh di sana. Karena apa? Karena pilihan. Padahal Abraham gak memaksa untuk memilih itu. Lot yang milih. Abraham membuka pilihan. Ayo Lot, kamu pilih yang mana? Tapi itulah yang Lot pilih. Hati-hati dengan keinginan kita. Seringkali keinginan-keinginan kita menjatuhkan kita, menjerumuskan kita. Ini pilihan Lot. Tapi biar bagaimanapun itu pilihan dia. Sehingga akhirnya Tuhan harus menunggang balikan Sodom dan Gomora. Dia harus keluar dari sana. Nah, Abraham yang kedua sekarang. Apa yang menjadi pilihan Abraham?
Lot memilih berdasarkan apa yang dia lihat. Berdasarkan apa? Keegoannya, hawa nafsunya. Wah, di sini karena pada saat itu sudah dikasih dalam Tuhan, daerah itu sedang baru keluar dari masa-masa kritis, masa-masa kelaparan, masa-masa kekeringan. Dan mereka memiliki banyak ternak yang harus berebut untuk mencari makan, mencari minum. Dan Lot melihat peluang ini. Wow, daerah ini subur ya, daerah ini banyak airnya. Wah, di sana aja lah ternak-ternak saya bisa. Udah, saya pilih yang di sana aja, paman. Kalau seandainya Lot mau berbagi saat itu, ya memang ceritanya udah mesti begitu. Karena pilihan. Kita masuk ke dalam Abraham. Apa yang menjadi pilihan Abraham? Apa yang menjadi pilihan Abraham? Abraham memilih untuk mengalah. Ini keputusan Abraham. Sebagai seorang paman, sebagai seorang yang sudah dituakan pada saat itu, ya kan, apalagi ini kan perjalanannya Abraham, iya kan, bisa aja Abraham ambil alih, enak aja lu pilih, saya lu pilih sendiri. Tapi Abraham gak serakah. Abraham gak serakah. Bahkan sampai di situ Abraham masih mendoakan Lot ketika Tuhan akan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Lihat betapa hatinya Abraham. Abraham lebih memilih untuk mengalah. Itu pilihan, saudara. Ya, itu pilihan. Kita bisa saja memilih untuk tidak mengalah, tapi di dalam rumah tangga kita lebih memilih mengalah. Mengalah ngadepin suami, mengalah ngadepin istri, mengalah ngadepin mertua, mengalah ngadepin anak mantu. Kita lebih memilih mengalah. Padahal ini orang tua yang harusnya bilang, enak aja lu dong, anak muda dong harusnya mengalah. Masa nggak mau ngalah sama orang tua? Harusnya menghormati orang tua. Kan ada alasan buat seperti itu. Tapi Abraham tidak memakai haknya dia untuk harusnya mengambil terlebih dahulu apa yang menjadi pilihan dia. No, Abraham membiarkan Lot. Lot, silahkan pilih. Apa yang kau pandang baik, lihatlah. Kalau engkau ke kanan, aku pilih ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku pilih ke kanan. Karena apa? Karena Abraham tidak mau ada keributan. Dalam hidup ini, kalau kita punya hati yang selalu membawa damai, itu ada aja berkat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau dalam hidup ini kita rindu untuk menjadi pembawa damai, itu ada aja berkat Tuhannya, saudara. Gak ada ruginya gitu loh. Gak ada ruginya membawa damai kok. Justru itu menjadikan sekeliling kita jadi tenang, jadi damai, jadi tentram, gak ada keributan, gak ada perang, gak ada pertentangan, gak ada pertikaian. Kenapa? Karena ada anak-anak Tuhan yang harusnya menjadi pembawa damai di sana, ditempatkan Tuhan. Pastikan setiap kita, dimanapun Tuhan tempatkan berada, baik dalam rumah tangga kita, di tempat kita berusaha, tempat kita dagang, tempat kita kerja, di tempat kita sekolah, pastikan kita jadi pembawa damai. Dan ciri-ciri membawa damai itu gampang ngalah, tidak mempertahankan egonya. Abraham melakukan itu. Dan apa yang terjadi ketika Abraham membiarkan Lot terlebih dahulu memilih? Tuhan memberkati Abraham lebih dahsyat. Itu dikatakan Tuhan kan di dalam ayat selanjutnya kan, setelah ayat 14, setelah Lot berpisah dari Abraham, Tuhan berfirman. Jadi setelah Lot terpisah dari Abraham, Lot sudah mengambil keputusan untuk memilih apa yang dipandang baik. Menurut ukuran mata Abraham rugi. Kalau hitung-hitungan secara kasat mata Abraham rugi. Mungkin sebagian kita kan sering berkata, aduh bagaimana saya mau ngalah pendeta, rugi saya ngalah sama dia. Dibiarin ngelunjak, dibiarin tambah kepala batu, tambah keras kepala. Rugi saya ngalah sama dia. Terkadang itu sering kali terucap dari mulut kita. Itu yang mungkin sampai itu yang tidak dilakukan Abraham. Maksud saya, itu tidak dilakukan Abraham sehingga akhir Tuhan memberkati Abraham. Sekalipun Abraham dapat sisanya, iya kan? Abraham dapat sisanya, saudara. Tapi apa yang dikatakan Tuhan di ayat 14? Pandang sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Lihat, dimanapun tempat engkau berada, yang menurut pemandangan mata itu terlihat susah, terlihat menderita, terlihat nggak makmur, tapi kalau Tuhan memberkatimu,
maka tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Haleluya. Engkau yang hari-hari sedang bisnis, engkau yang hari-hari sedang usaha. Kalau ada orang bilang, wah tempat itu tempat tusuk sate, rumah lu rumah tusuk sate, wah rumah lu rumah kayaknya aura-auranya susah nih, suram nih. Kita tidak hidup berdasarkan pandangan-pandangan ajaran-ajaran manusia. Kita hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Di mana ada orang benar, kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Bagian kita jadilah damai, jadi pembawa damai. Bagian kita tetap terus hidup mengasihi Tuhan. Maka ada saja berkat-berkat Tuhan, ada saja pertolongan-pertolongan Tuhan. Amin. Tidak ada namanya tempat susah, tempat seret, tempat kering, tempat basah, nggak ada. Dalam kamus anak-anak Tuhan, setiap tempat yang saya pijak menjadi berkat. Katakan amin. Dimanapun kau melayani Tuhan, dimanapun kau bekerja, dimanapun kau berbisnis, kata orang, apapun kata orang, selama kau membangun mesbah sama seperti Abraham lakukan, maka tempat itu menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Sekalipun yang kau lihat itu tempat tidak baik, tapi kalau Tuhan sudah memberkati, maka tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Ini pilihan Abraham. Abraham memilih untuk mengalah, karena mengalah itu menciptakan kedamaian. Karena mengalah adalah kunci untuk melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Catat itu saudara. Mengalah adalah kunci untuk engkau melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan. Untuk ukuran manusia mengalah, engkau diinjak-injak, lu ngalah, lu diinjak-injak. Itu dunia punya ajaran. Lu mengalah, lu dipermalukan. Itu ajaran dunia. Tapi ajaran Yesus Kristus, mengalah selalu menghadirkan berkat-berkat Tuhan. Mengalah adalah kunci untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Yes. Dimanapun saudara ditempatkan, Tuhan belajar untuk jadi pembawa damai. Karena buah dari membawa damai adalah mengalah. Ya. Lihat yang Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Ini perkataan Abraham. Ini pilihan Abraham. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu. Lihat hatinya Abraham. Abraham gak mau ribut. Abraham gak mau ambil pusing. Kalau cuma gara-gara harta kita ribut, cuma gara-gara daerah kita ribut, udah lu pilihlah. Ada di daerah-daerah tertentu, cuma gara-gara tanah semeter itu bisa ribut angkat pedang, saudara. Wah, gara-gara warisan bisa ribut saling bunuh-bunuhan adik kakak. Bayangin jahatnya dunia ini sehari-hari ini. Belajar untuk mengalah. Orang mengalah. Kalau lihat kasusnya Abraham ini, orang mengalah itu nggak ada ruginya, saudara. Sama-sama bilang sama saya, mengalah nggak ada ruginya. Lihat Daud. Lihat hidup Yusuf. Ini orang-orang yang mengalah, seharusnya bisa membalas, tapi dia mengalah. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia gak mau pakai kesempatan itu. Tapi lihat berkat-berkat Tuhan. Tuhan sendiri yang turun tangan, Tuhan sendiri yang memberkati kok. Kalau ada kesempatan buat kita untuk mengalah, lakukan. Saya tegaskan buat setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani dalam ibadah pagi. Kalau ada kesempatan buat kita untuk mengalah, ambil kesempatan itu. Jangan fokus dengan apa yang kau lihat. Aduh, nanti saya nggak dapat ini dong. Aduh, nanti saya nggak kebagian ini dong. Aduh, nanti saya nggak. Aduh, nanti saya. Stop. Mengalah selalu lebih banyak berkatnya. Mengalah selalu lebih banyak berkatnya. Ketik di kolom komentar. Mengalah selalu lebih banyak berkatnya. Haleluya. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yes Lord, thank you Jesus. Ayat terakhir Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada kerukunan. Di mana ada kerukunan dan di mana ada orang-orang yang menciptakan kerukunan, berkat-berkat Tuhan ke sana. Ayat 2 dan ayat 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun gelar jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, kemana? Ke tempat di mana ada kerukunan, ke tempat di mana ada ketenangan, ada kedamaian. Di sanalah
Allah memerintahkan berkat-berkatnya, berkat kehidupan untuk selama-lama. Jelas. Kalau ada kesempatan buat kita untuk mengalah, apapun case-nya, apapun kasusnya, belajar untuk mengalah. Dengan demikian kau membuktikan bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang menjadi pembawa-pembawa damai, karena mereka akan disebutkan anak-anak Allah. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami tahu ada hal-hal baru yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kami. Ada hal-hal dahsyat yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami belajar. Dalam hidup kami diperhadapkan begitu banyak pilihan. Kami yang harus mengambil keputusan untuk memilih. Dan kami tidak boleh salah dalam memilih. Itu sebabnya kami perlu tuntunan. Kami perlu arahan. Kami perlu pimpinan Roh Kudus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Di mana hari ini kami belajar dari dua pribadi. Pribadi Lot maupun pribadi Abraham yang sama-sama diberikan kesempatan untuk memilih. Lot memilih apa yang ada di hadapannya. Lot memilih apa yang sesuai dengan apa yang dipandangnya. Tapi Abraham memilih apa yang mendatangkan kedamaian. Abraham memilih apa yang mendatangkan kerukunan. Mereka berdua sama-sama memilih. Tapi hari ini kami diingatkan, kami harus sama seperti Abraham, memilih untuk mengalah, memilih untuk berdamai, memilih untuk menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Itu sebabnya ya Bapa, Tuhan mampukan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami yang berbisnis, kami yang berdagang, kami yang usaha, kami yang bekerja, kami yang ada dalam rumah tangga, kami yang sekolah. Tuhan Yesus, kami berdoa, jika di suatu waktu Tuhan perhadapkan kami pilihan untuk mengalah, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk bisa mengalah di dalam nama Yesus. Karena kami tahu ketika kami mengalah, ada aja berkat-berkat Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan, dan selalu terlebih banyak untungnya mengalah. Itu sebabnya biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami ya Bapa. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami mau menjadi pembawa-pembawa damai. Kami tidak mau ada keributan, kami tidak mau ada pertikaian. Tapi biarlah kami harus mengalah, maka kami mau mengalah. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami. Hari-hari ini kami mengalami pergumulan. Kami percaya pergumulan kami sudah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mau fokus lagi kepada masalah pergumulan kami. Biarlah kami fokus terus akan kebaikan Tuhan. Karena kami percaya di tengah-tengah kami menjalani hidup kami masih ada masalah, masih ada pergumulan. Satu masalah selesai, datang masalah yang baru. Masalah baru selesai, datang masalah yang lebih baru. Tapi kami percaya satu hal, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kami penghiburan. Bahkan Tuhan memberikan kami jalan keluar di tengah-tengah masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Hamba berdoa buat umat-Mu pagi hari ini ya Bapa, secara khusus mereka yang hari-hari ini sedang mengalami badai dalam kehidupan mereka. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap mereka. Biarlah mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah-tengah badai. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertahan untuk menantikan janji Tuhan tergenapi. Sekalipun hari-hari ini mereka terhimpit, tertindas, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, sehingga mereka tetap terus memandang Tuhan dan mereka melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa, mengucapkan berkat. Bukakan jalan-jalan-Mu ya Bapa dalam hidup mereka. Bukakan pintu-pintu yang tertutup dalam hidup mereka di dalam nama Yesus, sehingga sungguh mereka melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah. Hamba percaya sampai hari ini firman-Mu tergenapi. Disampaikan firman, disembuhkannya mereka. Tergenapi firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Engkau yang pagi hari sedang mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dengan iman perkatakan, di dalam nama Yesus, hai sakit penyakit, hai campur tangan kuasa kegelapan, hai kelemahan tubuh,
Engkau tidak punya hak atas tubuh kami, sebab tubuh kami telah dibeli dengan darah Yesus, darah yang mahal, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus, kami yang sakit pagi hari ini dijamah dan disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Kami sembuh, kami sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Kami terima mujizat, kami terima kuasa, kami terima lawatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Izinkan hati kami terus dipenuhi dengan damai Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam hidup kami. Hamba berdoa juga buat rumah tangga yang hari-hari ini sedang bergoncang. Ada istri-istri yang pagi hari ini ikut berdoa, mendoakan suami mereka yang hari-hari ini sedang terhilang dari hadapan Tuhan. Ada suami-suami yang pagi hari ini ikut berdoa, yang mendoakan istri-istri mereka yang sedang terhilang dari hadapan Tuhan. Bapa, kami bersatu hati mengucapkan berkat buat rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, rumah tangga mereka diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Bahkan kami doakan suami-suami yang terhilang dari hadapan Tuhan, istri-istri yang terhilang dari hadapan Tuhan. Kami rebut buruh jiwa mereka dalam nama Yesus untuk kembali kepada suami dan istri yang sah. Di dalam nama Yesus, kuasa Allah menjamah mereka, kuasa Allah memulihkan rumah tangga mereka. Kami doa di dalam nama Yesus, mujizat masih terjadi. Kami pegang firman Tuhan. Apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati Tuhan. Apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan manusia. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang terus berdoa mengikuti ibadah doa pagi. Bapa, hamba mengasihi mereka. Hamba berdoa buat orang-orang muda ini secara khusus. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Masa muda mereka diberkati Tuhan. Tuhan tolong mereka, beri mereka hikmat, beri mereka kesabaran untuk mereka dapat memilih pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Tuhan jauhkan mereka daripada setiap pasangan hidup yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami berdoa biar yang berasal daripada Tuhan, Tuhan pertemukan dengan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Berikan mereka kepekaan dalam mereka melihat keadaan, dalam mereka melihat pribadi. Tuntunan roh-Mu ya Tuhan, dan mampukan mereka untuk memilih dengan tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati masa depan mereka. Orang-orang muda ini diberkati Tuhan. Tergenapi firman Tuhan. Sungguh masa depan sungguh ada, hari depan pasti nyata dalam orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Diberkati usaha studi mereka, diberkati Tuhan. Masa muda mereka diberkati Tuhan. Bahkan kalau ada dari antara mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan sehingga mereka dipertemukan dengan lapangan pekerjaan yang baik, yang bangun, yang baik, dan pada akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang terus kami doakan hari-hari ini. Kami rindu melihat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis juga tidak tinggal diam. Iblis juga berusaha memenangkan jiwa buat diarahkan kepada neraka. Tapi kami ada di altar kudus Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan jamah setiap orang-orang yang berkaitan keluarga, berhubungan darah dengan kami, yang mungkin masih jauh dari Tuhan, yang belum mengenali Yesus. Tuhan, kami berdoa buat nama-nama ini. Kami ucapkan berkat buat mereka di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin mereka suami kami, istri kami, mungkin mereka anak-anak orang tua kami, mungkin mereka mertua menantu kami, om tante kami, oma opa kami, cucu-cucu kami, mungkin mereka adalah mertua menantu kami, mungkin mereka adalah teman-teman sahabat kami. Kami doa bagi mereka. Berbelas kasihan atas mereka ya Tuhan. Jamah hidup mereka dalam nama Yesus. Izinkan mereka melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan rumah tangga yang hari-hari ini merindukan keturunan. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat rumah tangga yang hari-hari ini merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Bapa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap mereka, sehingga mereka dipercayakan Tuhan keturunan-keturunan ilahi. Diberkati buah kandungan mereka, kesehatan reproduksi mereka diberkati Tuhan. Mujizat terjadi dalam rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Terjadi kuasa Tuhan. Izinkan hamba melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyatakan di hidup mereka ya Allah. Hamba berdoa juga menyerahkan kota-kota di mana kami tinggal. Saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Hamba kami bersepakat bersatu hati mengucapkan berkat, mengangkat tangan kami buat kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami, diberkatilah kota kami, diberkatilah kota kami di dalam nama Yesus.
Kota kami penuh dengan kemuliaan kota kami diberkati dengan kemuliaan Tuhan. Ada damai, ada ketenteraman. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, kota kami dijauhkan dari rancangan-rancangan orang jahat, dijauhkan daripada bencana alam. Di dalam nama Yesus, kota ini diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Kami berdoa buat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ditolong Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Pagari perlindungan-Mu dengan darah dan domba Allah bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa jauhkan bangsa ini daripada segala niatan rancangan orang jahat. Roh pemecah belah, roh adu domba, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI. Kami berdoa para menteri di dalam nama Yesus, para gubernur, para bupati, para wali kota di dalam nama Yesus, Kapolri, Panglima TNI. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap mereka dalam mereka memimpin, mengambil keputusan, diberikan roh takut dan gentarakan Tuhan, sehingga mereka mengambil keputusan yang berasal daripada Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Kami bersepakat berdoa mengucapkan berkat buat mereka, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bapak, kami berdoa juga yang menyerahkan masa-masa pandemik ini ke dalam tangan Tuhan. Biar masa-masa pandemik ini boleh berlalu atas bangsa kami. Tuhan tolong di dalam nama Yesus, beri hikmat, beri kebijaksanaan buat setiap mereka pengambil keputusan, pengambil kebijaksanaan dalam menangani pandemik ini. Tuhan tolong dalam nama Yesus, sehingga semua dalam kuasa dan campur tangan Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Bahkan kami berdoa para relawan, para tenaga kesehatan, para dokter, para suster, mereka yang berdiri di garda terdepan, Tuhan Yesus tolong agar mereka tetap terus setia, mereka diberkati dengan kesehatan, mereka diberkati dengan kekuatan, hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan berkat juga ya Tuhan, buat Rusia, buat Ukraina, ada kedamaian, ada ketentraman di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak Tuhan di sana, Tuhan jaga, Tuhan pagari dalam perlindungan kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan tolong kami. Ada saja perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam hidup kami. Kami sungguh melihat campur tangan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di rumahmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus. Turun berkat, anugerah, kasih setia, kebaikan Tuhan di sepanjang hidup mereka, secara khusus di sepanjang hari ini. Mereka berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu, dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang mudah untuk mengalah. Ya kan, jadilah pribadi-pribadi untuk membawa damai. Kita kembali ketemu besok. Dan jangan lupa besok kita puasa setiap hari Jumat. Jumat pagi kita mulai puasa, Jumat bangun pagi kita mulai tidak makan, tidak minum sampai dengan jam 5 sore sudah dikasih dalam Tuhan. Dan malamnya jam 9 malam besok hari Jumat kita kembali dalam ibadah break to prayer atau fasting prayer. Bersama-sama kita akan mohonkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagikan kembali ibadah doa pagi ini agar banyak umat Tuhan diberkati dan banyak umat Tuhan diingatkan untuk selalu membawa damai dan selalu mengalah dimanapun Tuhan tempatkan dia berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.